adalah perkerasan lentur. Kalau tidak aspal itu perkerasan lentur. Ini kalau tidak mampu, maka kita harus menggunakan beton. Jalan yang dari beton. Mungkin adik-adik bisa lihat kalau di jalan tol itu mayoritas menggunakan beton untuk lantai kendaraan. Baik, sudah. Terima kasih banyak atas materinya. Semoga bermanfaat semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum dijawab akan dijawab di sesi selanjutnya. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Pembicara kedua, tidak kalah kerennya, ada seorang dosen teknik sipil yang super ganteng dengan nama Bapak Jaka Propika STMT. Beliau bergabung dengan jurusan teknik sipil sejak tahun 2015. Memiliki pengalaman dalam perencanaan rekayasa gedung, jembatan, dan bangunan air. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak Jaka Propika STMT untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, perkenalkan dulu, nama saya adalah Jaka Propika. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kerusakan struktur bangunan beton. Langsung saja kita mulai. Next. Ada beberapa penyebab kerusakan struktur bangunan beton. Secara garis besar kita bagi menjadi dua. Kerusakan itu terbagi atas diakibatkan oleh yang pertama adalah material struktur bangunan, dan yang kedua adalah beban. Jadi rusak itu akibat kalau materialnya nggak kuat, atau yang kedua adalah bebannya yang berlebih. Nah, kalau ngomongin tentang material untuk bangunan beton atau bertulang khususnya, yang pertama adalah seperti yang dijelaskan oleh narasumber yang pertama, Ibu Dewi tadi, ada material beton dan juga ada material tulangan. Nah, kalau karakteristik daripada material beton ini, seperti yang disebutkan tadi, bahwa dia adalah kuat terhadap tekan, sedangkan dia lemah terhadap tarik. Sebenarnya beton itu memiliki kekuatan tarik, tapi kekuatan tariknya ini, kalau berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, itu berkisar antara 8 sampai dengan 14% dari kekuatan tekannya. Dan itu dalam perencanaan itu diabaikan, sehingga kekuatan tarik ini dipikul oleh yang namanya tulangan. Nah, kemudian yang kedua adalah beban bangunan. Beban bangunan dalam setiap perencanaan struktur, baik itu struktur gedung, jembatan, ataupun struktur dinding penahan tanah, misalkan seperti itu ada namanya beban rencana. Misalkan kita ambil contoh untuk struktur gedung beton bertulang. Diatur oleh SNI di Pasal 17/27 tahun 2019 yang sekarang ada. Misalkan kita mau mendesain bangunan untuk rumah tinggal, di mana rumah tinggal itu harus desain untuk per 1 meter perseginya itu harus mampu menanggung beban 200 kg per meter persegi. Kemudian ruangan kantor 200 kg per meter persegi. Kemudian rumah sakit 400 km persegi. Kemudian tangga harus desain 400 km persegi. Kemudian lobi. Jadi dalam satu gedung itu ada kalanya memang beberapa tempat itu memiliki beban yang berbeda-beda. Gitu. Kemudian ada faktor penyebab kerusakan secara garis besar itu kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah faktor dari perencanaan. Ini ngomongin perencanaan dan kerusakan struktur. Perencanaan yang salah akan mengakibatkan kehancuran struktur. Jadi ini adalah tugas daripada konsultan. Gitu. Jadi dalam merencanakan terlebih dahulu harus dilihat bagaimana bebannya, fungsi bangunannya seperti apa, kemudian analisa materialnya nanti seperti apa, gitu ya. Kemudian ada juga faktor pelaksanaan. Faktor pelaksanaan ini erat kaitannya dengan apa? Kontraktor. Ya. Jadi pelaksanaan di lapangan, walaupun perencanaannya benar, gambar strukturnya benar, kemudian detail penulangannya benar, tapi waktu pelaksanaan di lapangan itu misalnya musuhnya ditentukan. Seperti yang tadi dibahas oleh Dewi, bahwa beton struktur itu kan gini, beton struktur itu dimulai dari, kalau zaman dulu bilangnya kan 25,
setara dengan 20 MPa. Sorry, 18 MPa. 47. K225 18 MPa. Itu dimulai dari beton struktur. Di bawah beton struktur, di bawah 18 MPa itu adalah beton struktur. Ada tahu apa itu beton struktur? Struktur apa sih sebenarnya? Gampangnya kalau kita membahas tentang struktur itu adalah kita membahas bahwa bagian daripada bangunan yang ada tulangannya, ada betonnya gitu ya. Apa? Ada tulangannya. Beton yang di dalamnya ada tulangannya itu elemen struktur. Jadi kalau ada tulangannya ada, intinya masuk ke dalam elemen struktur. Kolom ada tulangannya ada, intinya masuk dalam elemen struktur. Dinding kalau ada tulangannya berarti dia masuk dalam struktur. Kalau dinding tidak ada tulangannya, maka dia tergolong elemen konstruktural, gitu ya. Kemudian sebelumnya, kemudian faktor yang ketiga adalah faktor penggunaan. Faktor penggunaan ini kaitannya terhadap fungsi daripada bangunan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa bangunan itu didesain sesuai dengan fungsi dari untuk apa bangunan tersebut. Karena ini mempengaruhi beban apa yang bakal masuk. Misalkan untuk bangunan sekolah 400 kilo, untuk bangunan parkir 800 kilo. Jadi tidak bisa, misalkan bekas sekolah, bekas bangunan sekolah, kemudian karena ada penambahan gedung lagi, ruang kelas tadi tanpa ada perbaikan struktur apapun, kita jadikan lahan parkir gitu. Itu akan berisiko terjadi kegagalan struktur. Kemudian ada lagi faktor yang keempat adalah faktor alam atau bencana. Kegagalan struktur akibat faktor alam itu banyak, contohnya seperti yang paling besar adalah akibat gempa bumi, kemudian akibat kebakaran dan lain-lain. Pokoknya akibat bencana alam. Gempa bumi merusak struktur, kebakaran juga merusak struktur. Walaupun dia bangunan beton, tapi kalau misalkan dia kena kebakaran, maka akan terjadi pelemahan pada betonnya sendiri dan juga pada tulangan. Next, konsep bangunan tahan gempa. Filosofi bangunan tahan gempa itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gempa minor, kemudian gempa sedang dan gempa kuat. Ini saya bahas singkat aja. Nanti pada materinya bisa dilihat. Gempa minor bahwa ketika ada gempa yang dengan gempa kecil, itu bangunan itu hanya boleh rusak pada daerah non struktural. Jadi begini, bangunan didesain dengan konsep tahan gempa itu bukan berarti bangunan ketika ada gempa dia tetap berdiri kokoh, nggak seperti itu. Kalaupun mau seperti itu nggak apa-apa, tapi bangunannya itu isinya kolom semua gitu. Jadi kolomnya besar-besar. Pada perencanaan bangunan tahan gempa itu, ketika ada gempa kecil, itu bangunan hanya rusak pada daerah non struktural. Non struktural yang tadi, non struktur berarti daerah-daerah elemen-elemen yang tidak ada tulangannya. Dinding boleh retak, misalkan. Kemudian pada gempa sedang itu terjadi kerusakan pada daerah struktur utama, tapi masih bisa dalam perbaikan atau tak ringan. Baru kolom boleh terjadi keretakan. Kemudian kalau untuk gempa kuat ini bangunan boleh rusak, struktur utama itu boleh rusak, tetapi jangan sampai terjadi roboh atau keruntuhan. Karena hakikat daripada perencanaan struktur adalah kita melindungi penghuni nyawa dari para pengguna tadi, gitu ya. Itu. Next, kita lanjutkan lagi ke selanjutnya. Kemudian ada pola kerusakan struktur. Pola kerusakan struktur akibat dari beban atau yang kita sebut sebagai overload itu seperti kita kenal, atau nanti ada kalau misalkan mau masuk ke sipil kita akan bahas struktur. Ada gaya-gaya bangunan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan atau dasar daripada perencanaan. Yang pertama adalah gaya aksial. Apa itu gaya aksial? Tadi kita bahas gaya aksial, kemudian ada juga momen. Itu seperti pada gambar, aksial itu seperti apa, kemudian momen itu seperti apa, kemudian geser itu seperti apa, kemudian torsi itu seperti apa. Ya. Next, karena waktunya juga nggak terlalu panjang, kita sebenarnya kayaknya. Kemudian pola kerusakan struktur yang diakibatkan oleh gaya aksial. Gaya aksial adalah gaya searah sumbu batang. Searah sumbu batang itu kalau misalkan elemennya panjang, gaya datang dari sini. Kalau elemennya miring datang dari sini, kalau elemennya horizontal datang dari sini. Tidak harus datang dari atas.
dan dia bisa berupa tekan ataupun berupa tarik. Kalau yang berupa tekan, dia akan ditanggung oleh beton. Ketika tekanan ini lebih besar daripada kapasitas penambang atau lebih besar daripada kekuatan penambangnya, maka akan terjadi kehancuran. Seperti pada gambar yang telah gambar di slide kalian, ada beberapa kerusakan akibat aksial. Jadi erat kaitannya kerusakan aksial ini dengan mutu beton. Jadi untuk kolom-kolom ini harus didesain dengan mutu beton yang paling enggak untuk beton normal. Kalau untuk gedung ya sekitar 20 MPa sampai 30 MPa. Silakan kalau menggunakan mutu beton lebih tinggi lagi. Ya. Mutu beton yang tinggi akan mengakibatkan penampang yang tidak terlalu besar. Jadi kalau untuk bangunan apartemen, itu biasanya kalau untuk lantai-lantai bawah dia akan menggunakan mutu beton yang tinggi. Bisa di atas kali 500 atau sekitar 40 MPa ke atas. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkecil dari dimensi atau luasan daripada kolom. Jangan sampai apartemen isinya kolom semua, terus kemudian tinggal di mana? Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua. Next. Pola kerusakan akibat momen. Momen ini gampangannya adalah lenturan. Jadi kerusakan akibat momen ini banyak terjadi pada daerah balok dan juga pada daerah kolom. Momen ini ngomongin tentang kelenturan. Jadi ketika ada suatu perkataan, kemudian ada gaya dari sini, kemudian dia akan melentur seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan momen lenturan tadi. Gitu. Kolom di mana? Kolom kalau misalkan terjadi gempa, dia kan akan bergoyang juga. Ya. Kelenturan kerusakan akibat momen ini sangat dipengaruhi oleh yang pertama adalah beban, yang kedua adalah tulangan yang disebut sebagai tulangan longitudinal. Tulangan longitudinal. Kalau misalkan ada pernah melihat orang bangun, kemudian ada tulangan yang memanjang, nah itu adalah tulangan longitudinal. Itu yang difungsikan sebagai penahan momen atau penahan dari rentan tadi. Dan ini bervariasi. Kalau misalkan posisi ujung-ujungnya adalah sendi, maka tulangan yang paling banyak longitudinalnya ada pada bagian paling bawahnya. Kalau tumpuannya jepit, tumpuan di atas itu yang banyak, dan lapangan di bawah. Jepit itu seperti apa? Jepit itu gampangnya gini. Jepit itu hubungan antara kolom dengan balok. Kalau misalkan kolomnya itu nggak bisa cabut, baloknya nggak bisa dicabut, nggak bisa dipisahkan, dia sudah monolit, itu namanya jepit. Gampangnya seperti itu. Tapi kalau sendi, baloknya bisa dilepas. Contohnya jembatan, itu baloknya bisa dilepas karena antara jembatan, antara balok jembatan dengan kabut dari bawahnya itu tidak ada koneksi, jadi cuma ditumpukan gitu. Next. Oke. Pola kerusakan struktur akibat geser. Ngomongnya tentang geser itu geser. Gimana sih geser? Ya perpindahan. Saya berdiri di sini, kemudian saya geser di sini. Ini namanya geser. Jadi gaya geser itu gaya lateral, gaya dorongan dari samping. Nah, ketika misalkan di bawahnya ini ada roda atau tumpuan ini benda didorong, maka dia akan bergeser. Tapi ketika tumpuannya ini fix atau jepit, kita kasih beban misalkan 10 ton di sini, maka di sini akan ada gaya perlawanan, namanya gaya geser sebesar 10 ton juga. Itu yang disebut dengan gaya geser. Jadi ini terjadi banyak pada daerah kolom dan juga pada daerah balok. Faktor apa yang mempengaruhi kekuatan geser adalah sengkang. Sengkang itu bagel atau orang punya ring, ada yang punya ya bagel itu, yang cincin-cincin itu, yang kalau misalkan melihat orang baru kan ada cincin-cincin itu fungsinya sebagai penahan geser sebenarnya, bukan sebagai judukannya tulangan memanjang. Jadi pada daerah-daerah ujung balok atau ujung kolom ini, kalau bisa bagelnya ini harus diperapat karena daerah situlah yang akan menahan terjadinya pergeseran daripada elemen tersebut. Next. Kemudian ada kerusakan akibat torsi. Torsi ini putaran, akibat berputar. Kenapa bangunan bisa berputar? Banyak hal yang bisa mempengaruhi bangunan itu berputar. Kalau misalkan untuk balok, adanya perbedaan antara kekuatan misalkan kiri dan kanan. Nah, ini baloknya nih. Kemudian di sini ada plat lantai panjang 5 meter, di sini cuma 1 meter. Ada perbedaan gaya antara kiri dan kanan sehingga balok ini akan berputar. Itu.
Kemudian kolom juga bisa berputar kalau misalkan terjadinya gempa. Jadi dia bisa berputar-putar. Gimana sih orang bisa memprediksi goyangan gempa? Ada yang seperti ini, ada yang berputar seperti ini kan? Kalau dia berputar, maka faktor yang paling berpengaruh di sini adalah tulangan torsi atau tulangan badan. Tulangan badan biasanya kalau misalkan dalam balok yang ada di sisi kiri dan kanan disebut dengan tulangan badan. Next. Kemudian beberapa kerusakan struktur, kita ngomongin ini langsung real life-nya aja, kondisi di lapangan aja. Ada yang pada bagian bawah itu kebanyakan kerusakan pada daerah tiang pancang dan pada bagian pelket. Kemudian pada bagian atas itu kita sebutkan tadi ada kolom, ada balok, ada juga lantai. Next. Ya, waktu kerusakan pada struktur bawah. Next. Pada struktur bawah, fondasi tiang panjang. Fondasi tiang panjang ini dapat terjadi kerusakan. Yang pertama adalah overload pada tiang panjang. Kemudian contohnya, misalkan dalam perencanaan nanti kalau misalkan kita ada bergabung dalam teknik sipil ya, dalam teknik sipil nanti belajar tentang geoteknik, ada perencanaan kedalaman tiang panjang. Kedalaman tiang panjang sebenarnya berdasarkan kebutuhan daya dukung dan juga material tiang panjangnya berapa. Dalam misalkan di tiang panjang itu ada speknya. Tiang panjang jenis A ini didesain untuk kuat sampai dengan 250 ton. Gak boleh ketika dia tancapkan begini atau tancapan dengan mesin hidrolik melebihi kekuatan dari materialnya, yang bisa adalah dia pecah sebelum konstruksi. Ada juga kerusakan akibat gempa. Jadi gempa ini, pelket ini bergoyang sehingga hubungan antara tiang panjang dan pelket ini menjadi pecah, gitu ya. Kemudian next selanjutnya ada lagi kerusakan struktur bangunan atas ini. Sudah ada lagi. Pelketnya belum ya. Kalau pelket itu sepatunya ini bisa terjadi kerusakan. Biasanya terjadi kerusakan geser. Kemudian next kerusakan pada struktur bangunan atas, plat lantai yang atas ini. Plat lantai ini struktur, kalau di struktur itu adalah struktur yang paling lemah, plat lantai. Jadi struktur itu konsepnya kayak pohon. Jadi di mana daun paling lemah, kemudian ranting ke batang ke akar. Kalau struktur pun sama, yang paling lemah itu plat lantai itu paling lemah. Kemudian yang lebih kuat dari plat lantai adalah balok, yang lebih kuat daripada balok adalah kolom, yang lebih kuat daripada kolom adalah pelket lebih kuat daripada pondasi. Gitu ya. Plat lantai ini biasanya terjadi keretakan atau terjadi lanjutan. Di mana lanjutan ini ada lanjutan izinnya. Elver 240 atau 360 sesuai dengan fungsi bangunan. Next. Ini agak cepat jadi karena materinya baik ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, silakan, nggak apa-apa. Kalau misalkan masih penasaran, saya tunggu di kita, ya bergabung dengan kita, saya tidak jelaskan. Kerusakan pada struktur plat, nah itu gambarnya seperti itu. Next. Kemudian kegagalan plat. Nah, kegagalan pada plat itu seperti ini, ada akibat tusuk. Next saja ini nanti kita jelaskan nanti. Sama seperti tadi. Kemudian ada juga yang tulangan terekspos seperti itu. Kemudian kegagalan lanjut pada kegagalan balok. Umumnya balok ini terjadinya rendutan. Ya tadi seperti itu gambarnya, itu kegagalan balok akibat kurangnya tulangan. Kalau gitu tulangannya dibanyakin aja Pak. Jangan juga. Ada rasio tulangan. Jadi tulangan dalam balok itu dibatasi. Namanya kalau misalkan kekurangan tulangan, balok akan melendut. Biasanya tandai dengan retak pada bagian bawah. Tapi kalau kebanyakan tulangan, dia akan bersifat sangat ketas. Dan kegagalannya ini jauh lebih mengerikan. Kalau balok banyak tulangan, dianya istilahnya kan tulangan kan ototnya. Betonnya sendiri itu adalah dagingnya. Jadi kalau dagingnya sedikit, ototnya banyak, ini jatuhnya langsung hancur, langsung jatuh. Next, ada lagi kerusakan pada beberapa balok itu ini ada 5. Yang pertama retak lentur, kemudian retak geser, retak torsi, retak susut, dan juga retak kejangan. Itu gambarnya ilustrasinya seperti itu. Nanti kalau itu nanti share materinya. Next. Kemudian kerusakan struktur pada struktur kegagalan kolom. Kolom tadi sudah disebutkan beberapa tipe kegagalan.
baik itu akibat aksial, kemudian akibat momen, dan akibat geser. Itu adalah beberapa contoh gambar kerusakan akibat yang terjadi pada kolom. Ya, perhatikan aja. Nanti mungkin ada pertanyaan dari, kalau misalkan bingung, silakan bertanya aja. Biar hati ya. Next. Kemudian ini juga beberapa kerusakan pada kolom. Kita next saja. Oh, sudah selesai. Sudah. Begitu penjelasan untuk beberapa kerusakan struktur. Jadi intinya gini, kerusakan struktur itu kalau nggak materialnya, maka adalah bebannya. Dimana konsepnya adalah material ini harus lebih kuat daripada bebannya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Saya kembalikan ke moderator yang cantik, Bunda. Oh, jangan pergi dulu Pak Jaka. Ini ada sesi pertanyaan. Oh, gitu Jangan ya. pergi dulu ya. Emang dia selalu ingin dekat dengan saya. Oke. Sikapnya juga kayak apa? Mau boleh garis dong. Oke. Kita membacakan pertanyaan dulu ya. Nanti dijawab singkat aja. Pertanyaan pertama Pak Jaka ya. Bagaimana cara agar beton tidak mengalami kerusakan dan bagaimana cara membangun beton yang kuat? Bagaimana biar beton tidak mengalami kerusakan? Ya, melalui seperti yang dijelaskan sama Ibu Dewi yang pertama tadi. Metode pembuatan beton harus sesuai. Ya. Kemudian perencanaannya juga harus sesuai. Jadi perencanaannya berapa MPH yang terjadi di lapangan, yang misalkan yang jadi nanti hasilnya juga harus sesuai. Gitu. Itu menghindari agar tidak terjadinya kerusakan pada elemen beton. Yang kedua, bagaimana cara membangun beton yang kuat? Hampir sama sebenarnya, melalui metode mix design dan juga perawatan yang bagus. Bisa itu cara membuat beton ada, dan juga metode perawatannya. Ya. Oke, next question. Apakah faktor utama bangunan tahan gempa ada pada kolom? Bangunan tahan gempa ada pada kolom. Gini, jadi kalau misalkan ngomongin tentang bangunan tahan gempa, ada beberapa sistem yang dianut. Jadi sistem rangka pemikul, sistem rangka pemikul momen biasa, menengah, khusus. Kalau ngomong sistem rangka pemikul, berarti ngomongin tentang rangka. Kalau rangka itu berarti ya balok dan juga kolom. Itu adalah rangka bangunan. Jadi tidak hanya kolom, tapi juga balok. Tapi memang yang lebih utama adalah kolom. Makanya kolom ini didesain kalau bisa, kalau untuk membuat bangunan. Itu kolom itu didesain dengan inersia itu per 12 BH per 3 gitu ya. Jadi itu inersia kolom itu 1,2 lebih besar daripada inersia gitu ya. Ada juga selain kolom, kalau kolomnya nggak mampu nanti ada namanya shear wall yang disebut sebagai dinding vertikal. Mungkin nanti kalau kurang jelas apa yang rekomendasikan, kami tunggu di jurusan teknik sipil ya Pak Jaka ya. Berjelas saja, jadi lebih jelas. Oke. Next question ya, pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud kerusakan fisik dalam kerusakan bangunan? Kerusakan fisik? Ya. Kerusakan fisik, kerusakannya memang pada fisik. Kerusakan yang utama pada fisik bangunan. Seperti tadi, kalau misalkan kerusakan aksial, terjadinya pecah. Kemudian kerusakan momen terjadi ditandai dengan tampak fisiknya seperti apa sih? Melendut begitu. Kemudian kerusakan geser. Kerusakan geser tampak fisiknya seperti apa? Pada bagian ujung-ujungnya terjadi retak gitu ya. Jadi identifikasi kerusakan itu bisa dilihat dari pola kerusakannya tadi. Oh, ini pecahnya di pinggir-pinggir nih. Kemungkinan backgroundnya kurang. Gitu ya. Pak Jaka kalau menjelaskan kalimatnya agak lebih pelan, tadi kayak kecepatan gitu katanya. Oke, jadi bisa direkam. Saya terlalu semangat ini ya. Oke ya, mungkin nanti ada rekamannya bisa dilihat. Jadi nanti ada link di terakhir, ada jawaban yang belum terjawab, ada link juga untuk kalian bisa akses. Jadi jika ada yang kurang jelas atau terlalu cepat, nanti bisa didengarkan kembali rekamannya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Jaka. Jika ada gempa kuat, bangunannya itu runtuh. Bagaimana cara menanganinya? Maksudnya ini mungkin bagaimana cara supaya bangunannya tidak runtuh mungkin ya? Gitu ya. Seperti tadi dijelaskan bahwa konsep bangunan tahan gempa ketika terjadi gempa kuat, bangunan itu tidak boleh runtuh. Nah,
caranya bagaimana didesain beberapa perkuatan yang untuk pada bagian-bagian tertentu biar bangunan tidak runtuh. Misalkan pada daerah gempa ini akan menyerang pada daerah atas lantai atau pada daerah massa. Kalau bangunan 2 lantai itu pada atas lantainya, maka kita harus melakukan perkuatan pada daerah hubungan kolom melalui pendekatan khusus, nanti namanya SPMK. Pendekatan khusus itu apa? Pada bagian-bagian ujung tersebut kita tambahkan bagel atau sengkang dengan jarak maksimum 100 mili atau 10 cm. Biasanya kan kalau di lapangan tukang-tukang kan langsung pasang aja ya sama kan. Tapi kalau itu bangunan tidak tahan gempa. Kok berdiri Pak? Ya berdiri karena belum ada gempa. Kalau udah ada gempa, ya nggak tahu. Nah kemudian kalau misalkan itu dirasa kurang juga harus ada pengakaman apa? Bagel juga. Gitu ya. Iya. Oke, mungkin nanti detailnya harus dibaca ulang ya materi Pak Jaka. Kemudian bagaimana cara untuk menahan retak dari kekuatan geser? Gimana cara nahannya? Pakai kalutu bukan? Gimana ya? Jadi gini, kalau untuk menahan retak, jadi memang benar. Kegagalan geser itu akan tampak visual ya. Dia akan terjadi retak pada jarak pinggir. Geser itu seperti apa sih? Jadi bergeser itu. Jadi sengkang itu kan ini gimana ya gambarnya harus dipraktekkan ini. Saya tunggu di kitab deh. Jadi gini ya, makanya harus perbanyak sengkangnya tadi. Nanti kalau kita jelaskan lagi lebih banyak ya. Oke. Iya oke. Banyak kok ya ini. Banyak sekali yang bisa saya sampaikan. Menarik sekali ya kalau kita bicara tentang beton, kerusakan, bagaimana cara menangani itu menarik sekali memang. Ini pertanyaan saya gabung saja. Ini tentang bangunan bawah, Pak. Bagian kita berdua ya harusnya kita join. Apakah bagian fondasi juga bisa mempengaruhi kuat atau lemahnya struktur? Sebentar, jangan jawab. Apakah kerusakan struktur hanya disebabkan oleh bencana alam saja? Ada hubungannya ya? Oke. Butuh apa? Minum dulu? Kalau untuk bangunan bawah, tadi kebetulan juga Bu Mila adalah dosen bagian bioteknik dan yang sangat berpengalaman sekali. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu Mila tentang bangunan bawahnya. Apakah bangunan atas itu akan rusak kalau misalkan bangunan bawahnya nggak kuat? Pada dasarnya bangunan atas dan bangunan bawah itu satu-satuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Pastinya tadi Pak Jaka sudah menjelaskan bahwa kalau kita bicara tentang struktur fondasi pasti akan ada ketentuan kedalaman fondasi yang untuk menopang bangunan atasnya. Dan kalau misalkan kuat atau lemahnya struktur ya termasuk mempengaruhi, tapi sebenarnya bukan untuk fondasi saja, kita satu kesatuan ya Pak Jaka. Iya. Kalau pertanyaan kedua tadi, apakah kerusakan struktur hanya disebabkan oleh bencana alam saja? Banyak. Bencana alam itu memang merusak, tapi beberapa kerusakan struktur itu akibat tadi salah perencanaan dan juga memang manusia. Jadi ada bangunan itu ada masa usia tadi. Jadi bangunan desain ini bagian akan sebesar usia rencananya berapa? 20 tahun. Jadi nggak boleh bangunan baru desain kemudian 2 tahun rusak. Sayang kan ya. Dia punya masalah usia baru. Jadi itu aja Pak Jaka. Pertanyaannya terima kasih banyak Pak Jaka atas waktunya. Terima kasih juga untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Terima kasih Pak Jaka. Oh iya, sudah. Saya baik dulu. Oke, jadi sebenarnya rangkumannya dari Pak Jaka sangat menarik sekali bahwa kalau kita bicara tentang kerusakan pada beton, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Oke. Untuk saat ini, untuk menuju ke pembicara ketiga, tadi kita sudah cukup panjang. Lebih baik kita untuk break dulu ya, teman-teman. Silahkan untuk menikmati breaknya. Dan silahkan dinikmati dari video dari kami. Kepada tim untuk videonya, dipersilahkan.